Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video lanjutan yang sebelumnya membahas tentang amil pertama dalam kitab Awamil. Pemirsa, teman-teman yang di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembahasan amil kedua yang terdapat dalam kitab Awamil Mandaya. Pembahasan amil yang kedua dalam kitab Awamil Mandaya berkenaan tentang huruf-huruf yang menasabkan kepada isim dan merupakan kepada khobar. Dalam hal ini, maka penjelasan amil yang kedua ini akan melibatkan susunan kalimat mubtada dan khobar. Oleh karenanya, teman-teman pemirsa yang di rumah, sebelum kita membahas tentang amil yang kedua, sebaiknya kita pahami terlebih dahulu susunan kalimat mubtada khobar. Baik, kita pahami bersama. Saya akan tulis pengertian apa itu mubtada dan apa itu khobar. Tapi sebelum dilanjut, saya ingin sampaikan bahwa perlu diketahui bahwa di dalam bahasa Arab atau ilmu nahwu sedikitnya ada 3 susunan kalimat dasar di dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah susunan kalimat fi'il muta'addi. Yang kedua adalah susunan kalimat fi'il lazim. Dan yang ketiga adalah susunan kalimat mubtada dan khobar. Baik, saya tulis. Jadi, ada 3 susunan kalimat dasar dalam bahasa Arab. Pertama, susunan kalimat terbentuk dari fi'il muta'addi. Yang kedua, kalimat fi'il lazim. Yang ketiga adalah kalimat mubtada dan khobar. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat fi'il muta'addi? Kalimat fi'il muta'addi adalah kalimat yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Saya tulis di sini. Jadi, kalimat muta'addi adalah susunan dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Kemudian yang kedua, kalimat fi'il lazim. Apa itu kalimat fi'il lazim? Kalimat fi'il lazim adalah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian yang ketiga adalah kalimat mubtada dan khobar. Nah, sebelum saya membahas tentang kalimat mubtada dan khobar, saya berikan pengertian terlebih dahulu tentang apa itu maksud dari fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Kenapa? Karena nanti kita akan bahas lebih panjang tentang kalimat mubtada dan khobar karena keterkaitannya dengan pembahasan amil yang kedua dalam kitab Awamil Mandaya. Baik, saya jelaskan secara sederhana. Kita pahami bahwa muta'addi dalam bahasa Indonesia bisa kita katakan adalah kalimat transitif. Kemudian lazim bisa kita katakan dalam bahasa Indonesia kalimat intransitif. Artinya, kalimat transitif dalam bahasa Indonesia diartikan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Kemudian, kalimat intransitif ini dalam bahasa Indonesia diartikan kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Jadi, tanpa objek. Nah, jika kita samakan dengan bahasa Arab, maka intransitif ini masuknya kepada muta'addi. Nah, sekarang kita coba akurasikan. Muta'addi susunan yang pertama adalah fi'il. Fi'il itu kemarin kita sudah bahas, fi'il adalah kata kerja. Kita singkat saja KK, kata kerja. Kemudian yang kedua, fa'il. Kebetulan yang lalu kita belum bahas, sekarang saya sampaikan saja. Fa'il itu dalam
bahasa Indonesianya secara sederhana bisa diartikan subjek. Kemudian yang kedua, maf'ul. Nah, maf'ul ini dalam bahasa sederhananya bisa kita artikan sebagai objek. Nah, maka susunan bahasa Arab kalimat fi'il muta'addi diawali dengan kata kerja, kemudian subjek, kemudian objek. Tentu berbeda dengan susunan kalimat bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia susunannya subjek dulu, kemudian kata kerja, kemudian objek. Tetapi dalam bahasa Arab kata kerja dulu, baru subjek, kemudian objek. Kemudian kalimat intransitif adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan kata kerja. Kita akurasikan dengan bahasa Arabnya fi'il lazim. Fi'il lazim ini terdiri dari kata kerja dan subjek. Artinya jika kita samakan antara kalimat transitif dalam bahasa Indonesia sama dengan pengertian fi'il muta'addi dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, kalimat intransitif dalam bahasa Indonesia sama dengan pengertian fi'il lazim dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu. Nah, itulah sepintas memahami tentang susunan kalimat dasar. Nah, kemudian kita akan bahas tentang susunan kalimat dasar dalam bahasa Arab selain kalimat fi'il muta'addi atau kalimat fi'il lazim, yaitu kalimat mubtada dan khobar. Nah, oleh karenanya, karena kalimat mubtada dan khobar ini adalah ada keterkaitannya dengan pembahasan amil kedua dalam awamil mandaya, maka saya akan lebih perluas pembahasannya. Baik, kita hapus. Teman-teman pemirsa yang di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa sebelum kita memahami amil yang kedua dalam kitab Awamil Mandaya, kita harus memahami susunan kalimat mubtada khobar. Apa itu mubtada dan apa itu khobar? Menurut kitab Ajrumiyah, mubtada adalah al-ismul marfu'ul 'ari 'anil awamilil lafdiyati, yang artinya isim yang diropakan yang terbebas dari amil lafdiyah. Saya tulis terlebih dahulu pengertiannya. Mubtada adalah isim yang diropakan yang terbebas dari amil lafdiyah. Kemudian pengertian yang kedua, apa itu khobar? Khobar adalah al-ismul marfu'ul musnadu ilaihi, yang artinya isim yang diropakan yang disandarkan kepada mubtada. Saya tulis lagi. Khobar adalah isim yang diropakan yang disandarkan kepada mubtada. Kemudian contoh daripada mubtada dan khobar ini seperti apa? Perhatikan pada contohnya. Contoh susunan kalimat mubtada khobar diantaranya adalah Zaidun qaimun, yang artinya Zaid sedang berdiri, atau si Zaid itu sedang berdiri. Lalu bagaimana mengkaitkan pengertian mubtada khobar berdasarkan contoh yang ada? Baik, kita perhatikan satu-satu. Pertama, mubtada adalah isim yang diropakan. Jadi kita harus benar-benar teliti dengan pengertiannya. Mubtada adalah isim yang diropakan. Kita garis bawahi isim yang diropakan. Nah, kemudian kita lihat di sini contohnya Zaidun qaimun. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang isim. Isim itu di antaranya contohnya adalah lafaz Zaidun. Nah, maka di sini kita lihat ternyata ada lafaz Zaidun. Maka Zaidun ini adalah isim. Kemudian yang kedua, dirofakan. Kita juga sudah bahas tentang pengharkatan atau pengi'roban, bahwa rofa itu identiknya adalah harkat yang berakhir domah atau domaten. Nah, kita pastikan di sini bahwa lafaz Zaidun juga diharkati dengan harkat doma atau domaten. Maka di sini dikatakan bahwa
isim yang dirofahkan, maka Zaid susunannya adalah termasuk isim yang dirofahkan. Kemudian pengertian yang terbebas dari amil lafdiyah adalah sebelum kalimat Zaid ini tidak ada kalimat. Dalam bahasa yang lebih mudah, bahwa kalimat mubtada adalah kalimat yang berada pada awal kalimat. Kemudian khobar, dalam bahasa yang lebih mudah bisa kita pahami, khobar adalah kalimat sebagai penyempurna dari kalimat mubtada. Atau kita bisa artikan bahwa ketika kita menulis satu kalimat, ada awal kalimat, kemudian ada akhir kalimat. Nah, awal kalimat disebut mubtada, kemudian akhir kalimat disebut khobar. Nah, ini adalah bahasa yang sangat sederhana sekali. Begitu juga dengan ketika kita lihat contoh Zaidun qaimun. Ada dua kalimat. Pertama, kalimat yang bertuliskan Zaidun, kemudian yang kedua qaimun. Maka kalimat yang pertama menjadi mubtada, kemudian kalimat yang kedua menjadi khobar, karena ini adalah awal kalimat dan ini akhir kalimat. Seperti itu. Ini pengertian yang sangat sederhananya sekali. Kemudian khobar adalah isim yang dirofahkan. Kita perhatikan lagi isim yang dirofahkan. Ini juga masih sama dengan definisi yang awal dari mubtada, isim yang dirofahkan. Tadi saya sampaikan bahwa khobar itu adalah akhir kalimat. Nah, akhir kalimat. Mubtada adalah awal kalimat. Kemudian khobar adalah akhir kalimat. Nah, ketika kita lihat Zaidun qaimun, akhir kalimatnya adalah lafaz qaimun. Maka qaimun ini adalah khobar. Nah, kita perhatikan isim yang dirofahkan. Qaimun juga ini bagian daripada isim. Qaimun, orang yang berdiri. Waktu lalu saya sampaikan bahwa isim di antara contoh isim adalah kalimat Zaid, kemudian nama orang, kemudian kata subjek, kemudian lain-lain nama kota dan sebagainya. Nah, begitu juga sama dengan qaimun, orang yang berdiri. Nah, ini juga merupakan isim. Nah, isim ini, isim yang dirofahkan, kita lihat harkat akhir daripada qaimun adalah berbentuk domah atau domaten. Karena rofa, i'rob rofa, salah satu tandanya adalah i'rob domah atau domaten. Maka jelas di sini khobar adalah isim yang dirofahkan, yang disandarkan kepada mubtada. Apa maksud disandarkan kepada mubtada? Karena khobar ada karena ada mubtada. Khobar ada karena ada mubtada. Jika tidak ada mubtada, maka tidak ada khobar. Itulah yang disebut dengan disandarkan. Teman-teman pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan, ternyata ada pengkodean susunan kalimat di dalam penerjemahan bahasa Jawa. Yaitu jika kalimat itu diartikan dengan bahasa Jawa dengan penandaan utawi, maka kalimat itu ditandai sebagai mubtada. Kemudian jika kalimat itu diterjemahkan dengan ditandai kata iku, maka kalimat itu adalah khobar. Sebagai contoh saya contohkan di sini Zaidun qaimun. Ini artinya dalam bahasa Jawa utawi Ki Zaid qaimun iku wong kang ngadeg. Begitupun ketika kita menerjemahkan kitab-kitab gundul dengan menggunakan bahasa Jawa, di sana akan terlihat mana susunan mubtada, mana susunan khobar, mana susunan kalimah fi'il muta'adi, mana susunan kalimah fi'il lazim. Teman-teman pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada penjelasan mubtada dan khobar ini saya tidak bisa menjabarkan secara lebih luas lagi. Kenapa? Karena pembahasan mubtada dan khobar akan kita jumpai pada session berikutnya atau pada kesempatan yang lain yang akan membahas pada babnya tersendiri, terutama di dalam kitab Ajurumiyah yang membahas tentang mubtada dan khobar. Tetapi pada kesempatan kali ini, karena saya akan membahas tentang amil yang kedua dalam kitab Awamil Mandaya,
maka saya hanya memberikan gambaran secara global saja pengertian tentang susunan kalimat mubtada dan khobar. Begitu juga dengan pemahaman susunan kalimat muta'adi atau lazim. Baik teman-teman, mari kita gabungkan pemahaman mubtada khobar dengan warna amil yang kedua dalam kitab Awamil Mandaya. Saya hapus terlebih dahulu. Teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tulis, saya bacakan terlebih dahulu An-Naw'u tsani hurufun tansibul isma wa tarfa'ul khabara, yang artinya warna yang kedua adalah huruf-huruf yang menasabkan kepada isim dan merupakan kepada khabar. Bahasa Jawanya utawi warna amil lafzi samai kang kapindo iku pirang-pirang huruf kang nasabaken ya huruf ing isim wa tarfa'ul khabara dan ngrafa'aken lan ngrafa'aken ya huruf ing khabare. Wa hiya sittatu ahrufin, dan huruf-hurufnya ada 6. Wahia sitatu ahrufin, lan iya huruf iku 6 huruf Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'ala. Inna siji inna, lan anna, lan ka'anna, lan lakinna, lan laita, lan la'ala. Satu inna dan anna dan ka'anna dan lakinna dan laita dan la'ala. Itulah isi daripada amil yang kedua dalam kitab Awamil Mandaya. Baik, kita jelaskan di whiteboard agar supaya lebih jelas lagi. Inilah warna yang kedua yang terdapat di dalam kitab Awamil Mandaya, yaitu adalah huruf-huruf yang menasabkan kepada isim dan merupakan kepada khabar. Ada 6 huruf. Huruf pertama adalah inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Nah, kemudian pemahaman kita, mari kita akurkan dengan pemahaman sebelumnya, yaitu tentang mubtada khobar. Susunan kalimat mubtada khobar adalah kalimat yang awalnya sebagai awalan dan akhiran. Maka di sini saya akan tuliskan kembali contoh daripada kalimat mubtada dan khobar. Zaidun qaimun. Jika huruf-huruf yang menasabkan kepada isim dan merupakan kepada khabar ini datang kepada kalimah susunan mubtada dan khabar, maka mubtada dan khabar ini akan berubah secara pengharkatannya atau secara i'rabnya. Sebagai contoh, saya masukkan di sini adalah inna. Dan ini mirip dengan contoh yang sudah tertera. Inna, ketika kita masukkan inna di sini, maka inna memiliki fungsi memerintahkan kepada kalimat setelahnya. Apa kalimat setelahnya? Adalah menasabkan kepada isim. Nah, menasabkan kepada isim, yang dimaksud isim di sini adalah mubtada. Nah, kemudian inna menasabkan isim. Maksudnya apa? Menasabkan, kita perlu ketahui bahwa pada video yang lalu sudah saya sampaikan bahwa menasabkan identiknya adalah harkat fathah atau fathah ten. Kemudian merofakan identiknya ditandai dengan harkat doma atau domaten. Maka di sini saya akan berikan gambaran sedikit supaya kita ingat kembali. Saya tulis di sini saja. Nah, kita pahami dua i'rab ini saja, karena pembahasan dalam amil yang kedua ini bersangkutan dengan pemahaman menasabkan dan merofakan. Baik, kita ulangi. Ketika susunan mubtada khabar ini kita tulis Zaidun qaimun, kemudian kita letakkan kalimat
kata Zaid, kalimatnya adalah kalimat huruf. Misalnya inna kita letakkan di sini, inna. Maka inna ini memiliki peranan fungsi memerintah. Memerintah apa? Yaitu menasabkan isim dan merupakan khobar. Menasabkan artinya memberikan i'rab fathah atau fathah ten kepada isim. Dalam hal ini isimnya adalah mubtada, yaitu kalimat Zaidun. Nah, maka yang tadinya ini ditulis dengan kondisi rofa atau domah atau domaten, maka Zaidin ini akhirnya dirubah harkatnya yang tadinya domah ten menjadi fathah ten. Maka dibacanya inna Zaidan qaimun, sesuai dengan contoh yang ada di sini. Inna Zaidan qaimun. Artinya dalam bahasa Indonesia yang tadinya sebelum ada inna artinya Zaid itu sedang berdiri, maka ketika ditambah inna artinya sesungguhnya Zaid sedang berdiri. Nah, inna dalam bahasa Indonesia artinya sesungguhnya. Dalam amil dikatakan memiliki makna litahqiqi madmunil jumlati, yang artinya menyatakan kebenaran pada jumlah kalimat yang dipertanggungjawabkan. Artinya ketika kalimat ini sudah diletakkan inna, maka kebenaran Zaid sedang berdiri itu benar-benar berdiri. Jadi tidak lagi bohong. Seperti itu misalnya ya. Selanjutnya contoh yang kedua adalah anna. Anna ini dalam bahasa Indonesia artinya sesungguhnya, sama dengan inna. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau inna itu biasanya diletakkan pada awal kalimat, kemudian kalau anna biasanya diletakkan berada di tengah kalimat atau bukan di awal kalimat. Nah, contohnya adalah balagoni anna Zaidan muntolikun. Sekarang di mana asal mubtada khobar pada kalimat balagoni anna Zaidan muntolikun? Nah, letak mubtada khobar pada kalimat balagoni anna Zaidan muntolikun awalnya adalah Zaidan muntolikun. Awalnya sebelum ada kalimat balagoni anna, ini kalimatnya susunannya seperti ini. Zaidun muntolikun. Artinya si Zaid sedang berangkat pergi. Ya, saya ulangi. Zaidun muntolikun artinya si Zaid sedang berangkat pergi atau si Zaid sedang pergi. Nah, kemudian ditambah dengan kalimat sebelum Zaid balagoni anna. Balagoninya kita tidak usah hiraukan, kita fokus kepada anaknya karena kita membahas tentang anak ya. Kita letakkan di sini anna. Maka yang tadinya ini Zaidun muntolikun, maka jadi anna Zaidan. Anna Zaidan muntolikun. Sesuai dengan kaidahnya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merofakan khobar. Nah, merofakan di sini adalah khobar yang mana? Tadi kita sudah bahas bahwa awal kalimat seperti Zaidun qaimun, Zaidunnya sebagai mubtada, kemudian khobarnya adalah qaimun. Nah, begitu juga sama dengan ini, Zaidun muntolikun, Zaidnya mubtada, muntolikunnya khobar. Nah, ketika diperintah oleh anna Zaidan muntolikun, nah, khobarnya tidak berubah. Jadi masih sama, harkatnya adalah harkat rofa atau i'rabnya i'rab rofa dengan bentuk domaten. Ini ya. Gitu. Jadi anna ini dengan ina dan teman-temannya yang lain memiliki perintah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, maka ketika ditambahkan kalimat balagoni anna Zaidan muntolikun, maka artinya telah sampai berita kepadaku bahwasanya Zaid sedang pergi. Seperti itu, artinya masih nyambung kalimat ini ya. Nah, baik, kita pindah kepada contoh yang selanjutnya, yaitu huruf-huruf yang menasabkan kepada isim dan merupakan kepada khobar. Selanjutnya adalah ka'anna. Ka'anna ini dalam bahasa Indonesia artinya seakan-akan. Nah, seakan-akan kita diberikan contoh ka'anna Zaidan asadun. Nah, ini kita ambil asal kalimat mubtada khobarnya adalah Zaidun
asadun. Nah, Zaidun asadun artinya Zaid adalah macan. Zaid adalah macan. Ya. Kemudian ketika kita letakkan atau tambahkan huruf ka'anna di belakangnya, ka'anna, maka Zaid sebagai mubtada atau sebagai isim, maka harkat atau i'rab Zaidun ini dirubah, yang tadinya rofa atau domaten menjadi nasab. Nah, kemudian khobar tetap pada posisinya asadun. Maka jadilah ka'anna Zaidan asadun, artinya seakan-akan Zaid itu macan. Artinya yang tadi kalau tidak ada ka'anna maka Zaidnya sebagai macan, tetapi ketika ka'an ditampilkan maka Zaid bukan macan, cuman mirip dengan macan baik sifatnya atau keberaniannya. Ya. Selanjutnya contoh yang keempat adalah lakinna. Lakinna dalam bahasa Indonesia artinya tetapi. Kita lihat contoh di sini, goba Zaidun lakinna Amron hadirun. Jika kita ambil asal, mana susunan kalimat mubtada khobar pada kalimat ini? Nah, susunan kalimat mubtada khobar pada kalimat ini awalnya adalah ini. Amrun hadirun. Amrun hadirun. Asal katanya adalah Amrun hadirun. Ya. Kemudian Amrun hadirun itu artinya Umar hadir. Nah, ketika ditambahkan kalimat sebelumnya yaitu goba Zaidun lakinna, ya, kita fokus kepada lakinnanya, maka lakinna, maka yang tadinya Amrun kita baca jadi Amron. Lakinna Amron hadirun. Sesuai dengan contoh goba Zaidun lakinna Amron hadirun, yang artinya tidak ada Zaid tetapi Umar ada. Tidak ada Zaid akan tapi Umar hadir. Nah, itu maksudnya. Jadi kalimat mubtada kemudian ditambahkan kalimat sebelumnya tetap masih bersambung untuk pengertian kalimatnya, ya. Pada contoh berikutnya yaitu laita. Laita dalam bahasa Indonesia artinya mudah-mudahan atau semoga. Nah, ketika kita letakkan laita pada contoh di sini, laita Zaidan ta'irun, mana kalimat yang asalnya mubtada khobar? Nah, kalimat yang asalnya mubtada khobar adalah Zaidun ta'irun. Nah, ini agak sempit, kita hapus dulu. Artinya Zaid terbang. Zaid terbang. Ketika ditambahkan laita artinya semoga Zaid terbang. Nah, kita tulis di sini laita. Nah, maka laita memiliki peran fungsi menasabkan isim dan merupakan khabar. Nah, maka mana isimnya? Zaid. Maka kita rubah yang tadinya dun jadi Zaidan. Laita Zaidan ta'irun. Nah, posisi khabarnya tetap dalam kondisi rofa. Artinya dalam bahasa Indonesia laita Zaidan ta'irun, semoga Zaid bisa terbang atau semoga Zaid terbang. Contoh selanjutnya adalah la'ala. La'ala artinya juga sama, semoga. Ya, perbedaannya laita dengan la'ala adalah kalau laita itu litamani, artinya harapan yang tidak mungkin. Sebagaimana dengan contoh laita Zaidan ta'irun, semoga Zaid terbang. Itu adalah harapan yang tidak mungkin. Nah, tetapi la'ala adalah litaroji, harapan yang bisa terjadi. Nah, sebagai contoh di dalam contoh la'ala sultana adilun. Nah, mana susunan mubtada khobarnya? Pada asalnya adalah, saya tulis di atas saja. Asal katanya adalah as-sultanu adilun. Ya, as-sultanu ini sebagai mubtada, kemudian adilun adalah sebagai khobar. Nah, kemudian masuklah kata la'ala. La'ala
punya peranan fungsi menasabkan isim dan merupakan khobar. Maka bacanya la'alas. Nah, ini menjadi alif lam samsiah. La'alas sulta. Nah, ini tadinya doma, ya, doma bukan domaten, doma. Maka di sini jika doma berarti diganti dengan fathah. Kalau domaten diganti dengan fathaten. Maka di sini as-sultanu menjadi as-sultanah. Jadi dibacalah la'alla sultana adilun. Artinya yang tadinya artinya raja itu adil, maka artinya ketika ditambahkan la'alla sultana adilun artinya mudah-mudahan atau semoga raja itu adil. Nah, maka kata la'ala dengan kata laita jelas perbedaannya, bahwa sebuah harapan yang mustahil dan harapan yang tidak mustahil. Kalau laita adalah harapan yang mustahil disebut dengan litamani, kemudian la'ala adalah harapan yang tidak mustahil, artinya litaroji. Teman-teman pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dalam penjelasan saya terdapat sesuatu yang belum dipahami, maka boleh komentar di bawah video ini. Mudah-mudahan melalui channel video ini kita semua lebih mudah memahami ilmu pengetahuan, ilmu nahu dalam kitab Awamil Mandaya. Jangan lupa saksikan terus video selanjutnya yang membahas tentang amil yang ketiga dalam kitab Awamil Mandaya. Baik, terima kasih. Akhirnya saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.